Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Meneruskan ngaji yang kemarin, yakni amil nasib an seperti keterangan yang kemarin bisa dibacain yang berarti artinya nafi, bisa dibacain yang artinya syartiyah. Kalau dibacaan artinya adalah an masdariyah. Saya lanjutkan. Fakharaja bil masdariyati an al-mufassirah allati bimakna ay wa hiya al-masbuqatu bi jumlatin fahiya maknal qaul duna huruf kama fi qawlihi ta'ala fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka. Fakhoroja kejaba bil masdariyah opo an al-mufassirah. Jabakno mengecualikan bil masdariyah an mufassirah. Jadi an tidak selalu. An yang hamzahnya di fathah, nunnya disukun, itu tidak selalu an masdariyah. Sebentar, 1 detik. Tidak selalu an masdariyah. Tapi ada juga an mufassirah, an yang untuk menafsiri, yaitu an mufassirah adalah an yang bermakna ai. Dia an tapi maknanya ai. Ai itu tegese, artinya, maksudnya itu ai. Jadi an bermakna ai, cara Jawa tegese. Apa itu an masdariyah? Yaitu an yang jatuh atau didahului oleh jumlah. Seperti contoh, fa'au hayna an isna'il fulka. Fa'auhayna mongko paring wahyu sapa ingsun
An tegese. An tegese. Ini bermakna ai, artinya tegese. Nah, maknanya kita begitu. An tegese isna. Gawe ya sapa sih? Agawe alfulka ing perahu. Fa'auhayna ini fi'il madhi, fa'ilnya na itu tidak selalu domir mutakalim ma'al ghair. Dorabtu mukul sopo ingsun diwi, wa dorabna lan mukul sopo ingsun sarta liyane ingsun. Nah itu domir mutakalim ma'al ghair. Tapi fa'auhayna di sini nanya bukan mutakalim ma'al ghair, orang yang berbicara dan yang lain, artinya kami, saya apa kita, tidak. Tapi na di sini adalah domir lil mu'adzim nafsah, untuk memuliakan diri sendiri, yakni dirinya Allah. Itu fa'auhayna, tidak fa'auhaitu, tapi fa'auhayna. Nah, lil mu'adzim nafsah, untuk mengagungkan, memuliakan dirinya Allah. An ini bukan amil nasib, tapi an di sini adalah an mufassirah, an yang untuk menafsiri. Apa itu an mufassirah? Adalah an yang jatuh sesudah jumlah. Apa itu? Auhayna fi'il dan fa'il. Isna ini menafsiri auhayna. Isna fi'il amar, agawe gawe sapa sira. Fa'ilnya anta, domir mustatar yang disimpan wujuban dengan wajib. Alfulka maf'ul bihnya fi'il amar. Nah, jadi bila mana ada an yang jatuh sesudah jumlah dan jumlah di sini tidak ditafsiri secara lafziyah, secara harfiah. Auhayna itu berarti artinya isna, bukan begitu. Orang auhayna itu fi'il madhi, sedangkan isna itu dibiada fi'il mudhari', jadi nggak bisa secara harfiah. Tapi secara qaul, secara ucapan, firmannya Allah kok berkata fa'auhayna. Artinya apa? Oh, kata-kata firmannya Allah, dawe Allah fa'auhayna itu an. Ditafsiri kata-kata fa'auhayna, dawuh fa'auhayna itu ditafsiri isna. Jadi kalau baca tafsir harus hati-hati, tidak plang-plong begitu. Harus tahu, oh ini an namanya an mufassirah, jatuhnya sesudah auhayna. Auhayna adalah jumlah, yang dimaksud itu adalah kaulnya, bukan harfiahnya yang ditafsiri dengan an. Oke? Nah, jadi tidak selalu an itu dikatakan an masdariyah. Ada juga namanya an mufassirah. Nah, an mufassirah ini tidak termasuk amil nasib, maka dia dikecualikan.
Fakhruja bil masdariyati terus wazaidatu lan kejaba bil masdariyati jabakno bil masdariyati apa azaidatu. Berbicaraan. Jadi ini maktuf yang ikut kepada maktuf alihnya jauh. Nah, kalau sampai ngaji fikih di Fathul Mu'in itu biasa mas, maktuf dengan maktuf alihnya jauh-jauh. Nah itu sebaiknya ya dihafalkan juga. Berbicara masalah an masdariyah, hati-hati. Ada an juga, yaitu an zaidah. Terus an zaidah itu apa? Ditulis. An zaidah adalah wahia al-waqi'atu ba'da lamma. An zaidah adalah an yang jatuh sesudah lama. Contohnya kama fi qaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, falamma anja al-bashir. Falamma anja al-bashir. Kalau sampai nggak kenal nahu gimana maknanya? Oh, aniku yento berarti maknanya falama mongko semangsane. Yeto teko sapa al-basiru, fahamnya gimana? Ah, makanya wanahwu aula awalan ayyub lama idil kalamu dunahu layuf. Jadi kalau bisa baca, kalau memang benar-benar ngerti nahu, benar-benar ngerti sorof, ya idil kalamu dunahu layuf lama. Nah, kalau tidak tahu nahu sorof ya nggak paham. Kalau bisa nahu sorof, insya Allah bisa baca kitab. Nahu aja ya kurang, karena harus sorof. Yang namanya sorof atau tasrif itu tahwilul ismil asliyati ila sighatil ukhra lima'anin maksudatin la taksulu ila biha. Jadi berpindahnya asal sesuatu kepada sighat yang lain karena untuk mendapatkan makna yang dituju tidak mungkin berhasil kecuali dengan ditasrif. Itu namanya sorof tasrif. Begitu kembali kepada di sini, begitu sampean tahu kalau an itu adalah an amil nasib. Lah ini ja'a fi'il madhi bingung. Nah, tapi kalau sampean tahu an di situ jatuh sesudah lama, itu dikatakan an zaidah. Sekali lagi ditulis, an zaidah adalah an yang jatuh sesudah lama. Bagaimana caranya kasih makna? Falamma anja, semangsane wis teko sopo al-basyiru. Nah, itu kalau kasih makna di Quran, di tafsir. Ja'a wis teko sapa al-anja'a, semangsane wis teko sapa al-basyiru, wong kang gawe bebungah Rasul. An zaidah. Lah terus kalau zaidah gimana? Wah, itu nanti insya Allah bab jazm. Karena di situ macam-macam mas. Huruf itu ada kalanya huruf asli, ada huruf zaidah, ada huruf serupa zaidah. Yang asli contoh misalkan Bismillah,
Al-ba'u itu aja baknya al-ba'u harfu jarrin asliyin lafdhiyin amiliyin simaiyin ismi majrurun bil ba'i wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih annahu lismil mufradil munsarifu ismi mudhaf Allahi mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih lismil mufradil munsarifu ismi terus itu baknya. Kalau dikatakan huruf jar asli, berarti dia punya ta'alluq. U'alifu bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu bismillah. Nah, itu ada jar majrur itu apa? Huruf jar asli itu punya ta'alluq. Nah, yang huruf jar asli, huruf jar zaidah, huruf jar surfi zaidah seperti ini. Ya, ini zaidah itu tidak ada ta'alluqnya. Nggak gampang ngaji terus. Janji saya sampean tekun ngaji mulai dari bab yang pertama ngaji lihat di video Gus Noval Channel ya toh, dilihat dari episode awal 2 video dipejet itu urut belajar. Niat tidak ngaji sama saya nggak diuji. Jadi an di sini adalah an zaidah tambahan. Sewaktu datang seorang yang memberi kabar bahagia. Nah, an zaidah tadi tidak juga dikatakan amil nasab. Ada lagi an mas, namanya an mukhaffafah. An mukhaffafah. Annya ditafif. Ditafif itu dibaca enteng. Enteng itu sukun. An mukhaffafah ini minas sakhilati. Artinya sakhilah, berat. Yaitu anna. Kalau sakilah berarti berat karena ada nunnya 2, yaitu an. An tapi maknanya anna. An yang dikatakan an mukhaffafah minas sakilah itu an seperti apa? Yaitu yang namanya an mukhaffafah minas saqilah wa hiya al-waqi'atu ba'da ma yadullu 'alal ilm. Adalah al ditulis. Ini ditulis wa hiya al-waqi'ah ba'da ma yadullu 'alal ilm. Artinya adalah an mukhaffafah minas saqilah adalah an yang jatuh sesudah lafal yang menunjukkan makna ilm. Seperti di dalam contohnya alima, an, sa, yakun, minkum, mardo. Wahya al-waqi'ah ba'da ma yadullu 'alal ilm. Yaitu an yang jatuh sesudah ilm. Alima ya'lamu ilman. Ilm ini adalah yang menunjukkan makna mengetahui. Entah dia masdar, entah dia fi'il madhi, entah dia fi'il mudhari', pokoknya wa ma tasarrafa minha. Yang penting dia adalah ma yadullu 'alal ilmi, yang menunjukkan makna ilmu. Artinya dan maksudnya an yang di fathah hamzahnya dan disukun nunnya kok jatuh sesudah ilm, ini alima, maka di situ dikatakan an mukhaffafah minas saqilah.
Oke, maknanya bagaimana maknanya? Alima wis pirsa sapa Allah. Pirsaan ing temen satuhune kelakuan. Ini mukhaffafah minasaqilah. Tapi maknanya anna. Anna itu adalah akhwatnya inna, yang punya pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya. Mana isimnya yaitu adalah dhamir sa'an. Mana khobarnya? Kan punya pengamalan tansibul isma wa tarful khobar, karena di sini di mana ana. Khobarnya adalah sayakunu minkum mardo. Sayakunu ini fa'il isimnya dan khobarnya. Jumlahnya sayakunu minkum mardo itu adalah khobarnya an. Nah, kita prateli. Sin ini adalah sin tanfis, termasuk tandanya fi'il mudhari'. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisi. Jadi seperti yang saya katakan, Mas, dipelajari betul, dihafalkan betul, bab kalam, bab i'rab, ya kan? Apa itu lafaz, apa itu murokab, apa itu mufid, apa itu wadho, apa itu isim, apa tandanya, apa itu fi'il. Karena begini, kalau di sini saya nggak bisa nerangkan sin itu sin tanfis, karena sudah saya terangkan di bakalan. Tanda-tandanya kalimat fi'il itu adalah sin tanfis. Nah, sin tanfis itu adalah tadulu ala istiqbalin. Dia menunjukkan makna istiqbal. Sudah saya terangkan sin tanfis itu apa, sawfa taswi itu apa. Nah, ini maknanya bakal. Sin tanfis. Yakunu kana itu punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar amil nawaseh, karena apa namanya, yakunu di sini punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Saya pernah ngaji, banyak pindah pondok saya, ya, sering ngaji tafsir di sini. Nah, di ayat ini alima an sayakunu minkum mardo, itu rata-rata di sini tidak dibuat yakunu minan nawakis, termasuk yakunu yang nakis, tapi dibuat yakunuta. Rata-rata ya saya yakunu tinemu opo mardo, ini jadi fa'ilnya yakunu. Rata-rata saya mondok di sini di situ, ini jadi fa'ilnya lafal yakunu. Tapi saya baca di kitab, banyak yang tidak mengatakan, rata-rata keterangan di Nuhat, ilmu nahu, ini adalah jadi khobarnya yakunu. Saya milih yang sudah saya ada ketentuannya, yakunu adalah saya buat yang nakis. Artinya yakunu punya pengamalan tarfa'ul isma wa tansibul khobar.
Alima pirsa sapa Allah. Pirsaan ing temen satune kelakuan iku saya kunu bakal ono sapa huwa. Failnya huwa. Nah, huwa ini yaudu ala man lah gampangannya, orang. Karena ayat ini itu ayat sebelumnya itu adalah sepertiga malam, setengah malam itu dibuat ibadah sama Rasulullah. Nah, terus untuk sahabat-sahabatnya kan belum tentu punya kekuatan seperti Rasulullah, apalagi kita semua. Sehingga alima pirsa sapa Allah anting temen satune kelakuan iku saya kuno bakal ono sapa man iku marba. Wong kang lara-lara. Marga kuwi mingkum sangka sira kabeh. Nah, jadi kalau di i'rab saya kunu isimnya adalah huwa, khobarnya adalah mardo. Mardo ini adalah isim mufrad, nasabnya memakai fathah muqaddar atas alif. Karena isim maqsur, tidak saya terangkan lagi. Karena lafal sebelumnya sudah, di episode sebelumnya sudah, yang namanya isim maqsur adalah kulus min murabin akhiruhu alifun lazimatun qabla fathatun. Sudah, saya hanya menjelaskan mardo. Kenapa saya bicara begini? Dipelajari dari pertama. Ini bukan masalah saya ngomong YouTube, Mas. Enggak. Saya ngomong ngaji minta barokahnya lirah. Gitu saja. Mudah-mudahan manfaat buat saya, manfaat buat kalian semua. Minkum ini jar majrur, ajar wal majrur muta'alaqun bima ba'dahu, berarti mardo minkum itu kalau ditafsirkan. Allah itu tahu bahwa saya kuno bakal ada loh. Jadi Allah itu mengetahui hal yang akan datang. Bakal ada orang di antara kamu, orang yang sakit. Ini artinya sih. Maka mustahil orang bisa baca Quran, tafsir, kitab kalau tidak tahu benar-benar nahwu. Kalau tahu benar-benar nahwu, kitab seluruh dunia insya Allah bisa. Ayo semangat ya. Karena memang kuncinya itu nahwu, sorof, mantek, balaghah. Tapi cukup dengan nahwu sorof. Nah, balaghahnya itu nanti dengan berjalan. Bismillah. Mumpung saya masih di kabinet umur gitu loh, Mas. Kayak bapak saya sudah meninggal. Nah, bapakku itu kan ganti aku. Kan gitu. Ganti apa? Mati. Mumpung saya masih bisa berbicara, mudah-mudahan bermanfaat. Ilmunya Mbak Tumuji Ibrahim Pondok Lirah. Cuma itu, Mas. Jumlahnya lafaz saya kunu minkum mardo ini jadi khobarnya an. Yang namanya an di sini adalah maknanya anak, karena an di sini an mukhaffafah minas saqilah. Nah, an yang seperti ini itu tidak dikatakan amil nasib. Nah, alhamdulillah sampai tambah ilmu, namanya an mukhaffafah minas saqilah. Apa itu? Pokoknya gampang kok nengerinya, bila mana ada an kok jatuh sesudah alimah, sesudah ya'lamu, sesudah pokoknya ba'da apa ilm. Itu wahya al-waqi'ah ba'da ma yadullu ala ilmi. Ilmi itu pokoknya wa ma yatasarrafa minha. Gampang kok ngaji itu. Apakah an itu selalu di Quran, di tafsir itu jatuhnya sudah alimah? Enggak, Mas. Ada kalanya bimana don, jatuh sesudah don. Contohnya, ini keterangannya.
Wa an subiqat wa an utawi aniku subiqat den dului den dingini apa an bimaya dulu aladan. Kalau didahului dengan lafal yang menunjukkan makna don, fayasiyahu an takuna masdariyatan. An bisa dibuat menjadi an masdariyah. Wa an takuna mukhaffafatan, dan an bisa dikatakan an mukhaffafah. Contohnya wahasibu an la wahasibu an la takuna fitnah. Kalau di kitab nggak ada harokatnya, Mas. Ini kayak begini, ini bisa dibaca Allah takunu, bisa di Quran itu. Wahasibu Allah takunu fitnah, boleh. Sampai baca wahasibu Allah takuna fitnah, boleh. Nah, coba kita praktekkan. Ini adaan. Ini adaan. An jatuh sesudah lafal hasibu. Yang mana hasibu itu kalau ditafsir bermakna don. Jadi wahasibu lan podo nyongko nyono sopo Bani Israil ujungnya. Wahasibu lan podo nyono sopo Bani Israil an ing temen satune kelakuan. Ini an jatuh sesudah hasibu yang bermakna don, nyono itu don, maka an di sini dikatakan an mukhaffafah minasaqilah. Kalau minasaqilah berarti bimana anna. Kalau bimana anna punya pengamalan tansibul isma, menasobkan isim, wa tarfa'ul khobar dan merofakan khobar, berbunyi apa? Wahasibu lan nyono. Isimnya an adalah domir sya'an. Khobarnya an ikulah takun. Karena dia tidak amil nasib, maka di sini tidak dinasobkan. Lalanya bah, lanya adalah nanafi. Lanafi itu apa? Lanafi, manafi itu adalah kalau masuk kepada fi'il mudhari' la yughayyiru sighatan, tidak merubah sighotnya. La yughayyirani sighatan, tidak merubah sighotnya. Fi'il mudhari' la yughayyirani, orang merubah apa karone malan la annafiyatani, orang merubah sighatan ing sighot fi'il mudhari'. Kalau dia rafa tetap rafa. Allah takunu ora ono apa fitnatun fitnah. Orang-orang Bani Israil itu menyangka bahwasanya baginya itu tidak ada fitnah. Fitnah itu maknanya ada, yaitu siksa. Siksanya karena apa? Yakni ala takdzibihi, membohongkan kepada para anbiya, bohong. Nabi itu bohong. Wa qatlihim, dan membunuh kepada para nabi, itu Bani Israil. Contohnya Zakaria wa Yahya.
Ini ayat. Jadi wahasibu dan menyangka Bani Israel nyangka an la takunu fitnah ing ora ing apa temen satu ini ora ana fit ing temen satu ini fitnah itu tidak ada. An la takan ing temen satune kelakuan iku la takunu ora tinemu, ora wujud, ora ana. Aywa ora ana apa fit. Jadi takunu ini artinya ai apa? La takunu ora tumibo. Ai takon. Ora tumibo apa fitnah. Baginya dia tidak akan terjatuh fitnah. Yang kedua, an kalau jatuh sesudah hasibu yang bimakna don, bimakna menyangka, maka an itu bisa berlaku tidak hanya adalah an mukhaffafah minas saqilah, melainkan an masdariyah. Kalau an masdariyah, maka bagaimana? Yang namanya an masdariyah seperti kemarin adalah fi'il yang jatuh sesudah an itu harus ditakwil menjadi masdar karena yakunu kaun. Bisa kaunun, bisa kaunan, bisa kaunin tergantung amilnya. Kaunan nasab ini karena jadi maf'ul bih-nya hasib. Fitnatun ini kan jadi fa'il. Kalau ini an masdariyah adalah fa'ilnya fi'il harus dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Jadi berbunyi kauna fitnatin. La ini kan masuk kepada fi'il mudhari berbunyi la takunu. Kalau masdar isim bukan la kaun tapi adam wa hasibu agama. Kauni fitnatin. Ini yang benar. Jadi kalau membaca tafsir, membaca Quran, kasih makna Quran, itu sampean milih apa? Kalau dipilih an mukhaffafah minas saqilah, ya seperti tadi. Kalau kamu buat an masdariyah, berarti an adalah amil nasib menasabkan fi'il mudhari yang asalnya takunu menjadi alla takuna karena dia amil nasib. Kalau an masdar an mukhaffafah tidak merubah an mukhaffafah tadi tidak merubah karena dia ini an amil nasib maka dia menasabkan. Masdariyah maka harus maknanya ditakwil menjadi masdar. Bagaimana caranya? Fi'ilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fi'il dijadikan fi'ilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. La harus diganti menjadi adam karena masuk kepada kaum. Maka an kalau masuk atau jatuh sesudah lafal yang dimana don, maka an di sini bisa dua wajah. Satu an masdariyah, yang kedua adalah an mukhaffafah minas saqilah. Ini artinya wa an utawi an subiqat bima yadullu ala don, an yang didahului dengan lafal yang bimakna don, ini maknanya nyono. Fayasihu an takuna masdariyatan, maka an di sini boleh dibaca an masdariyah. Wa an takuna mukhaffafatan minas saqilah, maka boleh juga dikatakan an mukhaffafah minas saqilah.
ditulis, dihafalkan. Nah, tetap ngaji. Bapak saya masih belum 40 hari, besok malam masih mengajikan setiap malam Jumat. Besok insya Allah ngaji, besok insya Allah tidak. Nah, malam satu ngaji lagi. Semangat dan ngaji. Akhirul qauli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.